Halo bro, apa kabar nih kalian? Selamat datang kembali di channel MCI. Kali ini gue akan membawakan alur cerita film berjudul Obsessed. Yang perlu kalian ketahui, film yang rilis pada 2014 ini berhasil menduduki peringkat pertama pada box office lokal dan menghasilkan pendapatan sebesar 3,6 juta US dollar pada saat pekan pertama di peluncuran perdananya. Film ini menceritakan tentang perselingkuhan kolonel dengan istri bawahannya. Kalau udah bawa-bawa perselingkuhan, tentunya pasti akan sangat rumit ya bro, dan penuh dengan lika-liku di dalam hubungan mereka berdua. Penasaran kan kalian lanjutan hubungan perselingkuhan mereka berdua? Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Matikan TV kalian biar mama kalian nonton Ikatan Cinta. Pakai headset, simak baik-baik, dan ceki bro. Di scene awal, kita akan diperlihatkan sebuah pesta yang ditunjukkan untuk merayakan kemenangan Kolonel Kim Jin Pyong beserta prajuritnya di Perang Besar Vietnam. Setelah selesai melakukan pesta, scene pun berpindah. Di bagian ini, Kolonel Kim dipertemukan oleh anggota baru yang bernama Kapten Kyong. Perlu kalian ketahui nih bro, Kapten Kyong ini sangat mengidolakan Kolonel Kim. Jadi tentunya sebuah kehormatan besar bagi Kapten Kyong bisa berada di bawah komando langsung dari Kolonel Kim. Di malam harinya, istri dari Kolonel Kim yang bernama Lee Sok Jin bercerita kepada Kolonel Kim bahwa mereka mempunyai tetangga baru yang juga dan tak lain adalah Kapten Kyong dan istrinya. Di sini terlihat kebahagiaan Sok Jin atas tetangga barunya itu. Alasannya adalah karena banyak kesamaan, di antaranya mereka berdua yang tentunya sama-sama belum dikaruniai anak. Di tengah kegabutan Kolonel Kim, karena istrinya sudah tidur, Kolonel Kim memutuskan untuk keluar sebentar sambil mencari udara segar. Hingga akhirnya, Kolonel Kim pun tiba di rumah Kapten Kyong yang dipenuhi burung-burung. Sambil iseng menggoda burung-burung itu, Kolonel Kim dipergoki oleh sosok wanita cantik yang juga istri dari Kapten Kyong, yaitu Gahen. Di sini terlihat jelas terpesonanya Kolonel Kim kepada Gahen di pandangan pertamanya. 여기 Keesokan harinya, Kolonel Kim berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk prajurit-prajurit yang menjadi korban perang. Pertemuan Kolonel Kim dengan Gahen pun kembali terjadi di rumah sakit itu. Namun, di tengah kunjungan Kolonel Kim di rumah sakit itu, terjadi keributan. Keributan itu dipicu oleh salah satu prajurit yang pada saat itu dirawat di rumah sakit tersebut mengalami sindrom pasca perang. Prajurit itu pun menyandra istri dari Kolonel Kim, namun berhasil digagalkan oleh Gahen. Naasnya, jadi berbalik nih bro, malah Gahen yang jadi sandra prajurit tersebut. Untungnya kejadian itu terjadi pada saat Kolonel Kim berkunjung. Dengan sigap, Kolonel Kim yang berada di sana pun langsung mencoba menolong Gahen. Ia mencoba menenangkan prajuritnya itu. Untungnya pria itu mau melepaskan Gahen. Namun naasnya pria itu malah merebut pistol Kolonel Kim. Terjadi perebutan pistol di antara keduanya hingga satu peluru terlepas dan mengenai Gahen. Keesokan harinya, mendengar kabar istrinya telah dilukai, Kapten Kyong dengan emosi yang menggebu-gebu menghajar prajurit itu. Namun aksi tersebut berhasil ditenangkan oleh Kolonel Kim yang juga datang ke ruangan itu. Kapten Kyong pun lantas berterima kasih lantaran Kolonel Kim telah menyelamatkan istrinya. Di tengah perbincangan mereka berdua, Kolonel Kim pun meminta izin kepada Kapten Kyong untuk menjenguk istrinya. Tentunya sebuah kehormatan besar bagi Kapten Kyong, istrinya bisa dikunjungi Kolonel Kim. Setelah meminta izin kepada Kapten Kyong, Kolonel Kim langsung OTW rumah sakit nih bro. Dengan membawa bunga layaknya menjenguk orang-orang sakit pada umumnya, Kolonel Kim pun juga membawa anting-anting milik Gahen yang terlepas pada saat kejadian itu. Menyadari adanya kesempatan, Gahen pun meminta Kolonel Kim untuk memasangkan anting miliknya itu. Dengan penuh rasa grogi, Kolonel Kim pun memasangkan anting-anting itu. Di tengah suasana tersebut, Gahen pun mulai mengungkapkan kekaguman dirinya terhadap Kolonel Kim. Hal itu pun membuat Kolonel Kim menjadi tambah grogi cuk. 되게 멋있었어요. 엄청 딱 겨누면서 놓아주라고 그럴 때. Di suatu malam di sebuah pesta yang ditunjukkan untuk para prajurit, Kapten Kyong pun menghadiri pesta tersebut bersama istrinya yaitu Gahen. Di pesta itu, Gahen menjadi pusat perhatian karena kecantikannya ditambah lagi dengan gaun berwarna pink yang begitu indah. Bahkan mertua dari Kolonel Kim pun juga terpesona karena kecantikan dari Gahen dan mengajaknya untuk berdansa.
Merasa cemburu, Kolonel Kim pun mulai naik panggung dan bernyanyi. Dia berharap sesi dansa itu ditiadakan. Namun aksi dari Kolonel Kim itu sia-sia. Aksi dansa Gahen dengan mertuanya itu tetap dilakukan. Karena tak tahan melihat kelakuan mertuanya itu, Kolonel Kim pun pergi meninggalkan pesta itu dan merenung di dalam toilet. Namun tidak disangka-sangka nih bro, Gahan pun menghampiri Kolonel Kim yang pada saat itu berada di toilet. Di sini Gahan pun mengucapkan terima kasih kepada Kolonel Kim karena Kolonel Kim rela mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang hanya untuk menggagalkan aksi dansanya itu. Ya walaupun gagal ya bro, namun Gahan tetap menghargai usaha dari Kolonel Kim itu. Tanpa banyak basa-basi, saknenya sudah mencapai level max yang juga didorong faktor dari alkoholnya itu, Kolonel Kim pun langsung melumat bibir dari Gaham. Tukar jigong pun terjadi di kamar mandi nih bro. Dan di suatu malam, Kolonel Kim dan Kapten Kyong mengadakan acara makan bersama yang tentunya di kediaman Kapten Kyong. Di tengah sibuknya, Kapten Kyong dan Sok Jin yang sedang membicarakan alat-alat masaknya di dapur, Kolonel Kim memanfaatkan momen itu dengan menulis surat untuk Gahan, yang isinya mengajak Gahan untuk bertemu di luar. Keesokan harinya mereka berdua pun bertemu di sebuah gereja. Gahan pun mulai menemui Kolonel Kim yang sudah menunggunya di dalam mobil. Keduanya pun langsung bergegas pergi, dan dirasa sudah terlalu jauh dari kediaman mereka berdua, Kolonel Kim pun langsung menghentikan mobilnya itu, dan langsung memegang tangan Gahan, lalu melumat bibir Gahan, dan terjadilah aksi pengencerotan di dalam mobil itu untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, di tengah sibuknya Gahan bersama ibu-ibu komplek yang juga istri-istri dari para prajurit sedang membuat kerajinan tangan, Kapten Kyong pun datang menemui Gahan dan memberikan kabar bahagia bahwa berkat rekomendasi dari Kolonel Kim, ia dipercaya pergi ke Seoul selama beberapa hari untuk misi pengawalan jenderal. Wah, Kolonel Kim mulai aktif ya bro. Tepat di hari ulang tahun mereka berdua yang pada saat itu tanggal lahir mereka memang samaan, Kolonel Kim datang berkunjung ke rumah Gahan yang pada saat itu sedang sendiri. Gahan pun mempersilahkan pria itu masuk dan makan bersamanya. Bukan cuma itu aja nih bro, Gahan pun mulai mengajak Kolonel Kim untuk masuk ke dalam kamarnya. Meski awalnya ragu-ragu, Kolonel Kim langsung mengikutinya. Dan proses pengejerotan itu pun terjadi kembali. Karena sudah terlalu ketagihan dan rasa cinta keduanya yang telah begitu besar, mereka berdua pun selalu melakukan aksi pengejerotan setiap malamnya. Dan di sini Gahan pun mulai bercerita kepada Kolonel Kim. Gahan menceritakan pernikahannya dengan Kapten Kyong itu bukan dasar cinta sama cinta. Namun pada saat berusia 13 tahun, Kapten Kyong memaksanya untuk melakukan pengejerotan terhadapnya. Hal itu pun membuat ibu dari Kapten Kyong memutuskan untuk menikahkan mereka berdua. Posisi yang sangat sulit dihadapi oleh Gahan karena ia pun juga tidak bisa menolak permintaan dari ibunya Kapten Kyong. Karena dari kecil Gahan sudah dirawat oleh keluarga Kapten Kyong yang menganggap ibu dari Kapten Kyong itu seperti ibunya sendiri. Begitupun sebaliknya. Namun selama pernikahan, Gahan dan Kapten Kyong itu tidak pernah ada pengejerotan. Mereka melakukan pengejerotan itu terakhir kali pada saat Gahan berusia 13 tahun. Ya kalau bisa dibilang pernikahan yang hambar ya bro. Di tengah pembicaraan, Gahan mendapat kabar bahwa ibu angkatnya sedang sakit. Dengan ditemani Kolonel Kim, Gahan pun langsung menjenguk sang ibu. Ternyata di sana sudah ada ibu mertuanya Gahan, yang juga ibu dari Kapten Kyong. Saat ingin pulang, sang ibu mertua pun mengajak bicara dengan Gahan. Rupanya wanita tua itu sudah tahu nih bro, tentang hubungan spesial antara Kolonel Kim dan Gahan. Namun bukannya marah atau emosi, wanita tua itu justru mendukung hubungan mereka berdua. Ya mungkin karena didasari rasa bersalah mertuanya itu, yang menikahkan Gahan dengan putranya itu tanpa didasari rasa cinta. Gahan lantas menceritakan pembicaraannya dengan ibu mertuanya itu kepada Kolonel Kim. Dan karena tidak ingin menjadi korban PHP yang hanya dibutuhkan saat sakne saja, Gahan pun meminta kejelasan tentang hubungan mereka berdua. Di sini terlihat wajah bingung Kolonel Kim karena jabatannya pasti akan dipertaruhkan nih bro. Terlebih yang jadi istrinya sekarang ini adalah anak jenderal. Konsekuensinya juga pasti bakal akan buruk yang diterima oleh Kolonel Kim. Karena tidak ada jawaban dari Kolonel Kim, yang diam saja 1000 bahasa, Gahan pun mulai pergi meninggalkan Kolonel Kim dan memintanya untuk tidak menemuinya lagi. Keesokan harinya, Kolonel Kim menemui Bakso.
Maksudnya menemui Hakso untuk meminta pertolongannya. Hakso pun menyanggupinya nih bro. Dan di malam berikutnya, Hakso pun mulai menyelundupkan barang-barang ilegal. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan militer yang langsung mengejarnya. Rupanya kejadian semalam itu adalah rencana Kolonel Kim. Pasalnya, esoknya Kapten Kyong ditangkap karena namanya ditemukan pada paket semalam. Mengetahui anaknya tak bersalah dan difitnah, meminta Gahan membantunya agar anaknya itu tidak dijatuhkan hukuman. Sang ibu pun sudah mencurigai kalau kejadian ini merupakan campur tangan Gahan. Merasa tak enak dengan ibunya itu, Gahan pun mulai menemui Kolonel Kim dan memintanya untuk membebaskan suaminya. Dan di suatu malam, Kolonel Kim mendapat kejutan dari istrinya karena berhasil naik pangkat menjadi brigadir jenderal. Dan kejutan gak sampai di situ aja nih bro. Sang istri pun memberitahu bahwa dirinya sedang hamil. Mengetahui kabar itu, Kolonel Kim dan Gahan pun terkejut. Kolonel Kim pun langsung menemui Gahan yang pada saat itu sedang berada di luar. Kolonel Kim pun berbicara. Ia dan Kapten Kyong pun akan pergi ke Seoul. Ia juga menginginkan Gahan ikut dengannya. Namun wanita itu menolak karena tidak ingin bertemu lagi dengan Kolonel Kim. Hal itu pun membuat emosi dari Kolonel Kim memuncak dan ditambah lagi karena faktor alkohol ya bro. Dan hasilnya perselingkuhan mereka pun terungkap di depan oleh orang banyak. Begitu hancurnya hati Sok Jin mendengar kabar itu karena telah dipermalukan oleh suaminya sendiri dan diselingkuhi. Kabar keributan dan perselingkuhan itu pun terdengar sampai ke telinga ayahnya Sok Jin, yang membuat Kolonel Kim langsung disidang dan kembali mengikuti wajib militer-militer di Vietnam. Dan setelah 2 tahun kemudian, Gahan didatengin 2 orang prajurit. Salah seorang prajurit menunjukkan foto Kolonel Kim, membawa kabar bahwa orang di foto tersebut telah meninggal karena tertembak. Sebelum meninggal, Kolonel Kim menuliskan nama Gahan di sebuah foto. Hal itu pun membuat Gahan menangis bombay karena orang yang dicintainya telah meninggal dunia dan film pun tamat. Oke bro, terlepas dari itu semua, film ini secara keseluruhan menyajikan kisah cinta yang menarik dan emosional ya bro. Ya walaupun di bagian endingnya agak sedikit kentang dan penuh dengan tanda tanya. Tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini bro. Karena segala sesuatu yang diawali dengan hal buruk pasti akan berakhir dengan hal yang buruk juga ya bro. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Terima kasih.